Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, NPM 21122201094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review tentang perencanaan struktur bagian atas jembatan dengan prategang, yaitu gelagar tipe I-nya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Di sini itu adalah terkadang mana jembatan beton adalah jembatan yang terbuat dari konstruksi beton berulang atau beton prategang. Salah satu keunggulan jembatan dari konstruksi beton prategang adalah tahan terhadap korosif sehingga tidak perlu pemeliharaan rutin. Tapi di samping memiliki keunggulan, jembatan beton prategang juga memiliki kelemahan, di antaranya sulit melakukan pemeliharaan jika terjadi kerusakan pada bagian struktur dan kurang tahan terhadap gempa. Gelagar adalah elemen struktur utama dalam jembatan yang berfungsi sebagai penopang beban vertikal dari permukaan jembatan dan meneruskan ke elemen penopang lainnya seperti pilar atau abutmen. Selanjutnya ada rumus masalah. Di sini saya membahas tentang bagaimana perencanaan struktur bagian atas jembatan beton prategang. Yang kedua ada hasil data analisis yang didapatkan untuk perencanaan gitar tipe I beton prategang. Jadi ke batasan masalah. Di sini itu ada dua batasan masalah. Yang pertama itu ada pembebanan pada jembatan adalah beban premier dan sekunder. Ada poin A-nya, pembebanan premier terdiri dari beban mati berat sendiri pada struktur jembatan baja, beban hidup bergerak untuk berlalu lintas, beban kejut dan daya akibat tekanan tanah. Terus yang B-nya, beban sekunder terdiri dari beban gempa, beban angin dan gaya rem. Terus yang poin kedua ada peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan jembatan untuk prategang ke SMI 1725/2016 dan SNI 1725/2021. Selanjutnya itu ada tiga pusaka, yang mana poin pertama itu ada pengertian jembatan. Jembatan adalah konstruksi yang digunakannya untuk meluruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan raya berupa jalan air atau lalu lintas biasa menurut struk dan Van de Velde 1984. Terus ada jembatan beton prategang atau prategang merupakan beton berulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat beban kerja. Menurut manual perencanaan beton prategang untuk jembatan Dirjen Bina Marga 2011. Selain itu ada jenis jembatan. Jenis jembatan berdasarkan posisi, lokasi, bahan produksi, dan tipe struktur sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Mulai dari yang sederhana sampai pada produksi yang mutakhir. Berdasarkan kegunaannya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut menurut area 2023. Yang A ada jembatan jalan raya, B ada jembatan jalan kereta api, C jembatan jalan air, D ada jembatan pipa, E jembatan militer, F ada jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Lanjut ke pembebanan. Beban yang bekerja pada suatu struktur ditimbulkan secara langsung oleh gaya-gaya alamnya dan buatan manusia. Secara garis besar, menurut SNI 1725/2016, pembebanan dapat dikategorikan dua, yaitu beban permanen dan beban transisional menurut Hamzah dan nasional 2015 dan menurut Astoh 2012. Yang pertama ada beban premier adalah beban yang merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Adapun yang termasuk beban premier menurut Deru et al. 2021 dan Setianto 2007 yaitu ada
beban mati komponen struktur dan menurut struktur. Terus ada beban mati tambahan atau utilitas. Terus yang ketiga ada gaya horizontal akibat tekanan tanah. Terus yang kedua itu ada beban transient. Beban transient merupakan beban yang bersifat tidak tetap, terdiri atas gaya susut, gaya rem, gaya tumbukan kendaraan, gaya gempa, gaya friksi, beban dek, beban truk, beban jalan kaki, beban akibat penurunan, gaya akibat temperatur, gaya apung, beban angin, dan ada beban arus. Selanjutnya itu ada beton peregang. Di sini beton adalah suatu bahan yang mempunyai kekuatan tekanan yang tinggi, tetapi kekuatan tariknya relatif rendah. Sedangkan baja adalah suatu material yang mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi. Dengan mengkombinasikan beton dan baja sebagai bahan struktur, maka tegangan akan dipikul oleh beton, sedangkan tegangan tarik oleh baja. Pada struktur dengan bentang yang panjang, struktur beton bertulang biasanya tidak cukup untuk menahan tegangan atur, geser, atau butir yang tinggi. Selanjutnya ada kehilangan gaya prategang. Kehilangan prategang yaitu pengurangan gaya yang bekerja pada tendon dalam tahap pembebanan. Kehilangan prategang tendon untuk setiap waktu harus diambil sebagai jumlah kehilangan seketika, dan kehilangan yang tergantung waktu, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Metode beton ini ada dua. Yang pertama itu ada metode pratarik, penarikan tendon sebelum beton dicor. Setelah beton cukup keras, tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalurkan ke beton melalui lekatan. Yang kedua ada metode pasca tarik, penarikan tendon setelah beton dicor. Sebelum pengecoran, terlebih dahulu dipasang selongsong untuk alur dari tendon. Selanjutnya itu ada metode penelitian, yang mana gambar diagram alur saya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan saya meliputi kegiatan berikut. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Kedua ada survei lokasi untuk mendapatkan gambar umum kondisi sebenarnya. Ketiga, pengolahan data yang telah didapatkan. Keempat, ada perencanaan jadwal pembuatan desain. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini saya mempunyai 4 metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada data topografi, data hidrologi, data tanah, dan data air. Terus ada metode pengumpulan. Yang pertama itu ada metode literatur, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data tertulis dari studi literatur dan menyusun metode kerja yang digunakan sebagai input proses perencanaan. Kedua itu ada metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi rencana proyek untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga dapat diperoleh gambaran sebagai pertimbangan dalam perencanaan desain struktur. Ketiga itu ada metode pengumpulan data sekunder, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data yang sudah ada. Selanjutnya ada literatur review dari berbagai jurnal yang saya teliti. Yang pertama itu ada dari judul perencanaan jembatan beton prategang dengan bentang 24 meter berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI, diterbitkan pada tahun 2018. Hasil penelitian itu ada pembebanan untuk jembatan, konsep beton prategang, terus ada tinjau struktur, girder beton prategang, terus ada kehilangan prategang, dan ada perhitungan struktur menggunakan fit element method atau SAP 2000.
Yang kedua itu dari jurnal analisis perbandingan kehilangan prategang metode stressing satu arah dan dua arah jembatan beton prategang pada proyek jembatan Bono Surabaya. Diterbitkan pada 2021. Hasil penelitiannya ada konsep beton prategang, yang kedua ada kehilangan gaya prategang, terus ada beban jembatan, ada metode pemberian prategang, terus ada pengaruh kehilangan prategang. Ketiga itu ada dari Jurnal Dasar Perencanaan yang diterbitkan di 2020. Di situ membahas tentang standar perencanaan jembatan, terus filosofi perencanaan jembatan. Ketiga itu ada metode desain jembatan. Keempat ada pembangunan jembatan. Terus yang keempat itu ada jurnal alternatif perencanaan struktur atas jembatan rangka baja tipe camel back terus dengan menggunakan metode RFID di kota atau kabupaten Hulu Provinsi NTT yang diterbitkan 2019. Di sini membahas tentang konsep jembatan rangka baja, keunggulan jembatan tipe camel back terus membahas tentang pembangunan pada jembatan rangka baja, terus analisis struktur menggunakan software Start Pro. Terus yang kelima itu ada jurnal dari mekanisme keruntuhan pada jembatan rangka baja yang membahas tentang penyebab keruntuhan jembatan rangka baja. Yang kedua ada analisis kapasitas struktur. Ketiga ada duktilitas pada jembatan rangka baja. Yang keempat ada studi kasus keruntuhan jembatan. Kelima itu ada post-for analisis untuk evaluasi kinerja struktur. Kita lanjut ke selanjutnya itu ada dari jurnal peraturan pembebanan penerbitnya tahun 1987 yang mengenai konsep pembebanan pada jembatan. Terus pembebanan pada struktur jembatan, ada analisis pembebanan sesuai SNI 1925. Terus yang keempat itu ada dari jurnal yang judulnya struktur jembatan cantilever diterbitkan di 2016 yang membahas hasil penelitian komponen utama jembatan. Terus ada tipe dan bentuk jembatan. Terus ada beban khusus beban tambahan yang muncul dalam kondisi tertentu. Terus ke-9 itu dari jurnal perhitungan struktur jembatan prategang yang membahas tentang keunggulan jembatan beton prategang, ada pembebanan pada jembatan beton prategang, kehilangan gaya prategang, dan 10 itu ada perencanaan gelagar beton Ratopurimulat Kabupaten. Di sini tuh membahas tentang keunggulan beton prategang dalam konstruksi jembatan, terus membahas tentang pembebanan jembatan, desain dan kontur gelagar beton prategang. Ini jurnal yang saya teliti, ada berbagai bisa dilihat di layar. Sekian dari saya, itulah literatur review dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.